ketika manusia berbeda-beda, Rasul juga nggak kaget. Oh ya, memang ini tetap aksani takwim, tapi rumusnya sama, namanya ya ayuhan nas itu sumarodatnahu asfala safilin, jadi jelek. Biar nggak jelek, ajarkan aman wa amilus solihat. Nah, maka Nabi mengajarkan aman wa amilus solihat. Jadi sahabat, jadi murid-murid Rasulullah itu ajaran aman wa amilus solihat. Tapi terhadap aksani takwim yang berbeda-beda, Rasulullah sudah dikasih sumpah oleh Allah dari awal. Watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Watin demi buah tin, simbol Nabi Nuh, ulul azmi. Yang kedua wa zaitun, simbol ulul azmi Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinina, Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad sumpah Allah apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Nah, itu. Maka Rasul nggak pernah melupakan konsep wa hadzal baladil amin. Kalau amanu wa amilu solihat dikerjakan sama Rasulullah, menghasilkan santri namanya sahabat. Tapi keberadaan Islam, Nabi terakhir menemukan bangsa yang berbeda, yang dibangun adalah wa hadzal baladil amin. Ada di situ nggak sama. Makanya untuk membentuk bangsa dan negaranya yang aman, Rasulullah menggunakan piagam Madinah. Aman wa amilu solihat menghasilkan ahli sunnah wal jamaah. Wa hadzal baladil amin menghasilkan piagam Madinah. Dalam piagam Madinah keamanan dijamin oleh perbedaan agama, bangsa dan suku. Tapi dalam aman wa amilu solihat dijamin oleh ahli sunnah wal jamaah. Ini kan indah sekali konsep Islam. Coba. Makanya, jadi bukan setelah Islam terus yang lain dibunuh, enggak, itu enggak akan mencapai wa hadzal baladil amin. Dan berhasil sampai di Makkah, sampai di Madinah. Itu sudah selesai sudah. Tapi kan terus remuk kan setelah Rasulullah. Konsepnya ada, perilakunya hilang. Cerita tentang persaudaraan sesama kaum muslimin, tentang apa, kan berhenti. Sayyidina Ali terbunuh oleh siapa? Sesama kaum muslimin. Puncaknya kapan? Puncaknya ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dibantai di Karbala. Loh, itu kan Islam. Kemudian kita berbicara, loh, terus ukhuwahnya di mana? Baladil aminnya di mana? Khalifahnya di mana? Yang perang itu siapa? Sahabat sama sahabat. Akhirnya kembali ke sebuah sistem sebelum Rasulullah. Dan puncaknya nggak bisa kita bayangkan. Lu cucu Nabi loh. Itu cucu Nabi pertama masih Sayyidina Husain dibantai kok. Terus sampai membayangkan waktu itu tentang ukhuwah, prei. Kita nggak bisa bayangin apa-apa waktu itu. Loh, coba. Sampai kemudian Sayyid Ali Zainal Abidin menyingkir, melihat situasi Arab tidak memungkinkan lagi untuk dibawa misi-misi yang pernah diajarkan Rasulullah. Kekuasaan kembali ke sistem sebelum Islam. Sayyid Ali Zainal Abidin menjauh, kemudian punya anak Sayyid Bakir. Coba, Sayyid Bakir punya anak Sayyid Ja'far Shadiq yang sudah tidak ingin berada di situ, pengen keluar dari situasi itu. Curhat sama Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, sampai muncul kalimat wa ashghilil zalimin bizzalimin. Biarlah mereka tawur sesama orang zalim. Wa akhrijna min bainihim, aku mau keluar aja deh dari mereka ini. Salimin,
wa ala alihi wa ashabu kabeh metu telek carane wong sini gitu Jawa. Orang Jawa gitu metu wa akhrijna min bain, keluarkan aku dari yang model begini, menjauh. Lalu menjauh entah kemana ya nggak tahu, pokoknya metu. Punya anak Said Ali Uraidi menjauh lagi, punya anak Said Muhammad menjauh, punya anak namanya Sayyid Muhammad menjauh, punya anak namanya Said Sayyid Ubaidillah menjauh, punya anak Said Aisyah menjauh, punya anak namanya Said Ahmad Al-Muhajir tambah jauh, punya anak namanya Said Alwi, punya anak Said Muhammad, punya anak Said Alwi menjauh, punya anak namanya Said Ali Khalid Qasam menjauh, punya anak Said Ahmad Sokib Mirbat tambah jauh, punya anak Said Alawi Ambil Faqih menjauh, punya anak Said Abdul Malik sampai Mongolia. Jawaban atas wa akhrijna min bainihim, membentuk struktur baru di situ, membayangkan kehidupan di zaman Rasulullah. Terus punya anak Said Abdul Malik menghasilkan resolusi konflik di Campa, Hindu dan Buddha rukun, diambil menantu, mampu membentuk sebuah komunitas baru, ketemu bangsa yang berbeda, membangun konsep wahadal baladil amin, tapi belum terwujud. Sampai akhirnya punya anak namanya Said Muhammad di Pase, punya anak Said Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk ke Nusantara baru bisa melihat mungkin di sinilah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk dibentuk konsep baladil amin. Nah itu, maka amanu wa amilu sholihat dibawa, diajarkan terus, yang akhirnya hasilnya apa? Ya pesantren itu adalah konsep amanu wa amilu sholihat. Ya aksani takwimnya ya Indonesia, ya diajarkan dengan cara Indonesia. Loh ini orang jauh, kita ini sudah amanu wa amilu sholihatnya udah jauh. Amanunya bukan amanu di generasi pertama, ini amanu di generasi wal jamaah kesekian. Amanu di wal jamaah pertama itu kan sahabat, amanu di wal jamaah kedua itu tabiin, wal jamaah ketiganya tabiin, wal jamaahnya keempat tabiut. Banyak lah, kita ini wal jamaah ke nomor berapa udah gak bisa ngitung. Orang Banjar ini kan wal jamaahnya Guru Zaini, Guru Zaini belajarnya di Bangil, Guru Bangil ya toh. Guru Bangil itu dulu ngaji di Tebuirang, Yasim. Lalu baru Kiai Hasim ngaji di Kiai Khalil, Kiai As'ari. Kiai As'ari ngajinya di tempatnya Kiai Khairon. Kiai Khairon tempatnya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid tempatnya Kiai Abdul Halim. Tempatnya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan tempatnya Kiai Jabar. Kiai Jabar tempatnya Kiai Abdul Rahman Sambu. Tempatnya Mbak Abdul Halim Benowo. Tempatnya Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Tempatnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ngaji tempatnya Sunan Bonang. Sunan Bonang tempatnya Sunan Ampel. Bang Ampel tempatnya Mbak Brohim Asmoro Kondi, di tempatnya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro tempatnya Said Muhammad tempatnya Said Ahmad Jalaluddin, tempatnya Said Abdul Malik, tempatnya Said Alawi Amil Faqih, tempatnya Said Ahmad Sokib Mirbat, ngaji di tempatnya Said Ali Khalid Qasam, ngaji tempatnya Said Alwi, tempatnya Said Muhammad, tempatnya Said Alwi, tempatnya Said Ahmad Al-Muhajir, tempatnya Said Isa, tempatnya Said Ubaidillah, tempatnya Said Muhammad, tempatnya Said Ali Uraidi, tempatnya Said Ja'far Shadiq, tempatnya Said Bakir, tempatnya Said Ali Zainal Abidin, tempatnya Sayyidina Hasan Husain, tempatnya Sayyidina Ali. Nah ini yang mondok ke Rasulullah, Sayyidina Ali. Nah itu wal jamaah apa, sampean kan panjang sekali sudah. Tapi mau panjang. Ketemu dengan aksani takwim model Indonesia. Puasanya aja susah, enggak dari sholatnya itu susah kan. Makanya mikir sana, kepalanya bocor. Maka wal jamaah aksani takwim sini pakai zikir la ilah. Ada yang komplain, Rasulullah kalau zikir kan diem sama sahabat. Kok kalian gedek-gedek? Rasulullah dan sahabat di samping Rasulullah kalau zikir kan masuk wifi-nya Rasulullah. Loh iyalah. Di tethering kalau orang sekarang. Ya wusul sana, lihat Rasulullah aja wusul, apalagi sampai ngikut. Ya sana, lawal jamaah sih itu diem gini ya offline.
Ya tidur. Kok nggak pernah download, nggak punya program. Si Abdul Qadir mendownload programnya Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Downloadnya aja 25 tahun. Nyamakan frekuensi, beli kuota itu. 9 kali Joko 3 tahun, la haula wala haula. Rasulullah 15 tahun naik turun gua kira kita ini 2 jam tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya kita ini nggak punya wifi, nggak punya kuota, makanya paling suka cari wifi gratisan. Kalau ada kiai datang barokah, 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 barokah.